Selamat pagi pemirsa. Di pagi hari ini kita mensurvei tanaman cabai rawit kaliber yang ada di Giling-Sari, Kabupaten Temanggung. Cabai kaliber ini berumur kurang lebih 4 bulan dengan tinggi pohon lebih dari 2 meter, tapi produktivitas cabai masih sangat bagus. Bagaimana trik sukses menanam cabai rawit, khususnya cabai rawit kaliber ini? Salah satunya adalah pemupukan yang tepat dan pembuatan bedengan yang benar. Terus tidak lupa yang sering dilupakan oleh petani adalah penstabilan pH tanah. Nah, di sini kita kedatangan teknisi cabai yang akan membahas tentang manfaat pH tanah yang bagus terhadap tanaman, khususnya tanaman cabai rawit. Ya pemirsa, kali ini saya bersama Pak Afrianto, praktisi dari tanaman cabai rawit. Kita di sini akan membahas tentang manfaat pH tanah yang bagus untuk tanaman, khususnya cabai rawit. Bisa dijelaskan Pak Anto untuk manfaat pH tanah untuk pH tanah yang bagus untuk tanaman cabai rawit? Ya, terima kasih Mas. Ya, ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh keasaman tanah atau pH terhadap pertumbuhan tanaman cabai, khususnya ini yang saya hadapi adalah tanaman cabai kaliber. Ini kalau rata-rata tanah sawah di Indonesia itu rata-rata pH-nya di antara 5 sampai 5,5. Itu harus dinaikkan pH-nya. Dan dengan penggunaan menaikkan pH dengan dolomit. Ini rata-rata saya cek pH dari tanaman cabai yang di kaliber yang begitu subur ini. Bisa dilihat pH-nya sebentar ini nanti akan stabil di angka 6,5 sampai 6, ada 6, rata-rata 6,5 dan 6. Oh, jadi pH ini sangat menentukan keberhasilan untuk budidaya tanaman cabai, khususnya ya Pak Anto ya. Selanjutnya apa sih pengaruhnya ketika pH itu kurang dari 6 atau pH itu lebih dari 6, itu pengaruhnya apa? Artinya ketika asam atau basa itu pengaruh di perkembangan tanaman itu apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, pengaruhnya pada waktu masalah dengan pertumbuhan tanaman, yaitu masalah penyerapan unsur hara. Jika pH kurang daripada 6, itu tanaman sulit untuk menyerap unsur hara. Kita ketahui bahwa tanaman menyerap itu dalam bentuk kation dan anion. Jadinya untuk tanah dengan pH di bawah, untuk cabai khususnya, untuk tanah yang di bawah 6 itu cabainya sulit subur karena walaupun banyak pemberian pupuk yang banyak, itu percuma, soalnya pupuknya terserap oleh tanah, tidak akan terserap oleh tanaman. Tidak terserap. Artinya oleh kalau kurang dari 6 itu masuk dalam asam ya? Iya, masuk dalam asam. Ya, sehingga tanaman sulit untuk menyerap unsur hara. Iya. Ya. Ketika lebih dari 7 enggak bagus. Itu pun itu basah. Terlalu basah juga tidak bagus. pH untuk tanaman cabai ya paling enggak 5,5 sampai paling bagus 6,5 ya. Ya. Oh ya, ketika basah juga akan menghambat pertumbuhan. Oke ya. Berarti rekomendasi untuk tanaman cabai ini memang pH-nya disarankan untuk di angka 6 sampai 6,5. Artinya tanah di tanaman cabai kaliber ini pH-nya sangat bagus ya Pak ya. Rata-rata 6,5. Itu bagus ya. Ya, bagus. Itu akan penyerapan unsur haranya akan optimal, terus tidak rawan akan busuk batang, layu dan sebagainya ya.
Pemirsa, kebetulan ini di satu hamparan itu ada satu tanaman yang layu. Kita akan mengecek berapa pH tanah yang terjadi di tanaman layu ini, sehingga nanti bisa kita mendengar penjelasan singkat dari Pak Anto sendiri. Ini bisa dilihat tanaman layu mati. Oke, kita lihat berapa, kita cek tanaman pH dari tanaman yang layu ini. Oh, 5. Mirsa, ternyata selain dipengaruh di penyerapan unsur hara tanaman, pH tanah itu juga berpengaruh di hama dan di kesehatan tanaman, khususnya di bakteri dan di jamurnya. Bisa dijelaskan sedikit lebih detail Pak Afrianto untuk pH tanah yang rendah itu pengaruh terhadap jamur dan bakteri? Ya, pengaruh terhadap jamur bakteri tentunya itu pada waktu awal bila kita tidak mengatur pH, itu pertamanya itu betul-betul memang pertumbuhan tanaman juga pertama bagus, tetapi nanti akhirnya itu kalau pH-nya tidak tepat, misalnya kurang dari 6 ataupun 6,5, itu pas waktu mau berbunga atau berbuah ataupun tanaman buah sudah banyak, sudah optimal, nanti tentunya akan mengalami seperti ini contohnya. Tanaman yang terkena penyakit Fusarium ataupun bakteri Pseudomonas. Gitu. Oke pemirsa, ternyata di dalam teknis budidaya tanaman cabai khususnya itu ada beberapa faktor yang mendukung. Salah satunya adalah pembuatan bedengan, teknis budidaya, pemupukan, dan yang tidak kalah penting dan banyak terlewatkan oleh pemirsa itu di pengaturan pH tanah. Nah, untuk menstabilkan pH tanah di beberapa wilayah khususnya Indonesia itu macam-macam. Nah, ada pH tanah yang bermacam-macam. Jadi untuk menstabilkan pH tanah itu seperti apa Pak Anto, untuk supaya pH tanah itu bisa stabil, bisa sesuai rekomendasi lah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu yang biasanya sering dilewatkan petani ya, bahwa pH tanah itu memang sangat penting sekali. Itu soalnya dengan masalah penyerapan unsur hara tanaman terhadap pupuk, itu biasanya petani itu tidak begitu memperhatikan, padahal pH tanah itu sangat fatal sekali ya, itu terhadap kesehatan dan pertumbuhan tanaman. Untuk menstabilkan pH tanah itu upayanya, caranya seperti apa Pak? Ya, untuk menaikkan ataupun menstabilkan itu dipakai dengan kapur pertanian. Kaptan ya? Ya, kapur pertanian banyak di kios-kios pertanian juga murah harganya loh. Sebenarnya harganya murah ya? Harganya murah. Selain itu apakah ada lagi Pak Anto? Ya paling efektif ya paling murah di sini dengan kapur itu, dengan kaptan, dengan kapur pertanian itu, dengan dolomit. Banyak di pasaran juga banyak kok. Misalkan ada penggunaan yang semacam bakteri kayak Trichoderma itu apakah bisa menstabilkan pH tanah juga? Enggak, lain. Kalau Trichoderma lain. Ya. Artinya bahwa kaptan itu dalam teknik budidaya tanaman khususnya cabai itu sangat diperlukan ya. Sangat diperlukan ya. Banyak terlewatkan, tapi ini justru Pak Anto mengatakan ini wajib supaya menaikkan atau menstabilkan pH tanah gitu. Iya, karena unsur kalsium juga sangat perlu sekali, soalnya unsur kalsium itu memang unsur untuk pembentukan dinding sel. Bahwa dengan dinding sel itu nanti tanaman akan semakin kuat. Ya. Dengan dinding sel kuat tanaman akan semakin subur. Ya, nanti dengan pemberian kaptan itu nanti tentunya akan semakin meningkatkan kesuburan tanah dan juga kesuburan dari cabai yang kita budidayakan. Jadi selain bisa menaikkan atau menstabilkan pH tanah, itu kapur pertanian ini bisa ada kandungan kalsiumnya ya Pak ya? Iya, iya. Jelas itu artinya kan juga kalsium ya, terdiri dari kalsium dari bebatuan ganti, bebatuan alam. Iya. Oh iya Pak, sebelum terlewat atau sebelum kita tutup, cara pembelian kapur tanah atau pemberian kapur tanah atau kaptan itu yang baik dan benar seperti apa? Karena kadang petani itu
melakukan eksperimen sendiri dengan memberikan kaptan di lubang tanam itu apakah efektif setelah tanaman itu sudah tumbuh itu. Monggo Pak Afianto. Ya, kamera. Bahwa pemberian dolomit itu paling bagus itu pas pengolahan tanah. Jadi waktu kita mengolah tanah mencangkul itu sambil disebari dolomit gitu. Ya. Terus dosisnya Pak? Dosisnya nanti tergantung pH tanah. Nanti browsing aja sudah ada daftarnya. Nanti tiap pemberian, soalnya jenis-jenis tanah juga mempengaruhi bahwa setiap jenis tanah itu kebutuhan dolomitnya itu lain-lain. Browsing aja sudah ada daftarnya banyak. Misalkan dengan Pak Anto, dengan semacam petani itu kadang pengennya efektif. Takutnya itu kalau pemberian kapur itu terlalu banyak itu apakah berpengaruh juga, artinya apakah nanti pH itu akan menjadi basah dan sulit diturunkan itu Pak? Ya enggak, itu kalau terlalu banyak? Iya enggak, biasanya kan gini, tanah pertanian di Indonesia itu rata-rata memang enggak banyak yang dikasih dolomit. Petani belum banyak yang, kemungkinan juga petani yang mengerti saja yang dikasih dolomit. Tetapi juga banyak petani yang belum tahu mengenai manfaat dolomit tersebut. Karena memang manfaatnya itu tidak langsung dirasakan ya. Iya, itu pun jika pemberian pertama misalnya misalnya pH tadi 5,5. pH 5,5 kalau tanah seperti ini kebutuhan dolomitnya itu paling tidak 1,5 ton sampai 2 ton per hektar ya. Iya. 2 ton per hektarnya, nanti bisa diulangi 2 atau 3 tahun sekali. Oh iya, setiap pengolahan tanah ya. Iya, setiap pengolahan tanah. Itu pun 2 kali ataupun 3 tahun sekali pun itu sudah cukup. Sudah cukup ya. Iya, sudah cukup. Karena pH tanah itu akan nanti kalau pH tanah semakin naik, pupuknya itu nanti akan efektif. Biarpun nanti pupuknya sedikit pun nanti tanaman sudah subur sendiri. Kalau pH-nya naik. Gitu. Iya. Pak, apakah ketika pH tanah itu di angka normal atau 6 sampai 6,5 itu bakteri probiotik untuk tanaman seperti halnya Trichoderma atau bakteri E4 itu juga akan efektif? Efektif sekali ya di tingkatan pH seperti itu. Biasanya bakteri-bakteri yang merugikan itu biasanya di angka yang pH-nya betul-betul rendah. Di antara 5 di bawah 6 lah, di bawah 6 itu bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan itu nanti akan berkembang. Jadinya kalau di pH di atas 6 itu bakteri yang bagus akan berkembang. Oke. Berarti dengan pH tanah yang stabil, yang bagus itu akan mendorong fungsi pemupukan akan lebih efektif, dan bakteri-bakteri baik, bakteri probiotik yang baik untuk tanaman juga akan efektif juga untuk bekerja untuk perkembangan tanaman itu ya Pak ya? Iya betul. Iya. Oke, terima kasih Pak Afianto, sedikit penjelasan yang sangat bermanfaat bagi petani cabai rawit Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak Afianto. Salam sukses petani rawit Indonesia. Cabai kaliber mantap. Mantap.